Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1056. Tahap pertama sudah berakhir. Yule tertegun sejenak, lalu dia tersenyum. Itu bagus, sekarang hanya ada 100 peserta yang tersisa di panggung pertarungan ini. Hudson, kamu tidak bisa mengangkat satu jari sekarang, setelah ronde pertama selesai. Sudut mulut Hudson berkedut hebat. Dia mengamati orang-orang di atas panggung, termasuk mereka berempat, memang ada 100 orang yang tersisa. Dia mengepalkan tinjunya, dan menatap Jack dengan marah. Kamu beruntung hari ini, Pang. Aku tidak pernah berpikir, begitu banyak orang akan tersingkir begitu cepat. Jika tidak, kamu akan kuusir sekarang juga. Aku pikir kamulah yang sedang beruntung. Jika tidak, seorang master pada tahap menengah dari status setengah dewa, akan tersingkir di babak pertama. Betapa memalukannya hal itu bagimu. Jack mengangkat bahu, dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Hahaha, kamu cukup pandai membual, Pang. Berdoa saja, agar kamu tidak bertemu denganku di babak berikutnya. Kalau tidak, aku akan mengajarimu pelajaran yang bagus, tentang apa artinya menjadi lemah. Kata Hudson sambil tertawa terbahak-bahak. Baiklah, babak pertama sudah selesai. Untuk semua peserta yang telah maju ke babak berikutnya, silakan keluar dari panggung. Penatua keempat berbicara pada saat ini. Kandidat yang menang, semua melompat turun dan berdiri ke samping. Sekarang, kita akan memulai ronde kedua. Ini bukan kompetisi jarak dekat, tapi pertarungan satu lawan satu. Wendy mengumumkan dengan suara yang jelas, saat dia berdiri di panggung pertarungan, pertandingan akan diundi melalui lotere. Kami memiliki 100 kartu, dengan angka dari 1 hingga 50, tertulis di atasnya. Untuk setiap nomor, akan ada sepasang. Untuk setiap peserta yang mendapat nomor yang sama, akan menjadi lawannya. Sementara Wendy berbicara, dua pekerja membawa nampan, dengan kartu yang tertulis nomor di atasnya. Jack segera mengambil kartu, dengan nomor 21, tertulis di atasnya. Tampaknya, lawannya adalah orang yang memegang kartu lain dengan nomor 21 di atasnya. Baiklah, apakah semua orang sudah mendapatkan nomor? Setelah beberapa saat, Wendy menambahkan, peserta yang mendapatkan nomor 1-10, silakan ikuti tahap pertarungan yang kedua. Misalnya, mereka yang mengambil kartu dengan nomor urut 1, akan pergi ke arena pertandingan nomor 1. Setelah 10 pasangan menyelesaikan pertempuran, aku akan memanggil mereka, yang telah mengambil sampai nomor 20. Setelah dia memikirkannya, dia melanjutkan berkata, aturan untuk babak ini sederhana. Kalian tidak boleh membunuh lawan kalian, dan kalian akan dianggap menang, dengan mengeluarkan lawan kalian dari panggung. Tentu saja, kalian akan otomatis menang, jika lawan kalian menyerah. Setelah Wendy selesai mengumumkan aturan untuk babak ini, para kontestan yang mendapat nomor urut 1 hingga 10, terbang ke panggung arena masing-masing. Terbukti, para peserta yang keluar sebagai pemenang di babak kedua ini, akan mampu menjadi 50 besar kontestan, dan mereka sudah mendapatkan jaminan hadiah. Hahaha, kamu sangat beruntung bertemu denganku. Pada salah satu tahap pertempuran, Grandmaster kelas 7 dipasangkan dengan Grandmaster kelas 4. Dia tidak bisa menahan senyum. Karena ronde pertama adalah pertarungan huru-hara, ada beberapa peserta yang tidak terlalu kuat, bisa berhasil bertahan sampai akhir, karena mereka beruntung. Grandmaster kelas 7 bisa dianggap sebagai petarung biasa. Lagi pula, orang-orang yang menang semuanya cukup kuat, dan itulah mengapa dia khawatir akan bertemu dengan lawan, dengan penguasa status setengah dewa. Dia tidak pernah menyangka, keberuntungan akan berpihak kepadanya. Dia mendapat Grandmaster kelas 4 sebagai lawannya. Kegembiraan membanjiri nadinya. Grandmaster kelas 4 melontarkan senyum pahit. Lagi pula, aku tidak punya harapan, kecuali aku dipasangkan dengan Grandmaster kelas 4 lainnya. Setelah dia mengatakan itu, dia benar-benar melompat dari panggung. Aku menyerah. Grandmaster kelas 7 tertegun sejenak, lalu dia tersenyum, aku menang. Astaga, orang itu sangat beruntung. Dia maju ke babak berikutnya begitu saja. Seseorang merasa sangat iri, ketika dia melihat ini. Bab 1057. Namun, orang-orang di 9 arena pertempuran lainnya, tidak seberuntung itu. Lawan yang mereka hadapi, memiliki level yang hampir sama dengan mereka, dan tentu saja, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mereka saling bertukar pukulan, dan hiruk-pikuk pertempuran yang mengerikan memenuhi udara. Keterampilan bertarung keluarga ini cukup bagus. Jack tercengang dengan pemandangan itu, saat dia menyaksikan dari tribun penonton.
Dia menyadari bahwa master dari keluarga White ini menghabiskan banyak waktu untuk mengasah keterampilan bela diri mereka, dan mereka semua lebih kuat dari petarung biasa. Tak lama kemudian, gelombang pertama kontestan selesai. Orang-orang yang menang sangat gembira, dan dengan cepat pergi untuk mengklaim hadiah mereka terlebih dahulu. Yang kalah pergi dengan sedih, kepala mereka tertunduk saat mereka bergabung dengan kerumunan untuk menonton sisa kompetisi dari tribun penonton. Tentu saja, ada beberapa yang menderita luka yang cukup serius. Mereka hanya bisa duduk di samping, minum beberapa pil penyembuhan, dan beristirahat dengan baik. Kelompok orang kedua, dengan cepat naik ke atas panggung arena pertandingan. Hei, berapa nomor yang kamu dapatkan? Tanpa diduga, Yule menepuk bahu Jack dari belakang pada saat ini. Jack menoleh ke arahnya, karena terkejut. Kenapa kamu menanyakan itu, Yule? Tidak bisakah aku bertanya? Aku hanya ingin tahu kapan giliranmu. Yule menjawab, senyum manis di wajahnya. Oh, giliranku sebentar lagi. Jack tersenyum, kamu akan segera mengetahui nomor berapa yang aku dapatkan. Dia berkata. Tepat ketika Jack menyelesaikan kata-kata terakhirnya, penatua keempat, Wendy Win, telah kembali ke panggung turnamen sekali lagi. Dia terpampang senyum lembut dan menumpahkan, baiklah. Mari kita undang peserta dari nomor urut 21 hingga nomor 30 ke atas panggung. Hehe, kakak Jack, sekarang giliranku yang naik. Yule terkikik hangat dan melangkah menuju panggung. Dia menginjak kaki kanannya, melompat ke atas ke udara, dan mendarat di atas panggung. Semua ini terjadi dalam beberapa detik. Jack menatap Yule, yang sudah berada di atas panggung, lalu menunduk untuk melihat kertas kecil di tangannya. Nomor di kertas itu membuatnya benar-benar tercengang. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia? Apa yang harus kulakukan sekarang? Jack tidak tahu harus menangis atau tertawa. Bagaimana dia bisa membayangkan Yule akan menjadi lawannya? Kebetulan sekali. Pesaing yang lain juga segera melompat ke panggung turnamen, dan masing-masing dari mereka sudah berhadapan dengan lawannya. Di mana lawanku? Yule mengerutkan kening dengan ekspresi bingung di wajahnya. Lawannya belum naik ke atas panggung. Segera, ekspresi bingungnya digantikan dengan kebisuan. Jack melangkah keluar dari kerumunan, lalu dengan langkah lembut, dia muncul di depan Yule di detik berikutnya. Apa? Kakak Jack, kamu yang menjadi lawanku. Mata Yule melebar, dan rahangnya hampir jatuh ke tanah ketika dia melihat Jack berdiri di depannya. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri, apakah dia salah melihat? Apakah orang di depannya adalah Jack? Itu terlalu kebetulan. Apa-apaan ini? Kerumunan tersentak pada pengaturan di atas panggung. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Sampah haram Nash White akan bertarung melawan putrinya sendiri. Hehe, akan cukup menarik, bukan? Bukankah ini berarti kakak akan bersaing dengan adiknya? Beberapa orang tertawa sinis, mereka tidak pernah menyangka akan menyaksikan episode seperti itu hari ini. Bab 1058. Hahaha. Si bajingan itu, kurasa dia bukan lawan adiknya. Meskipun Yule White masih muda, dia sangat berbakat dan sudah menjadi seorang master. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun, tapi dia sudah mencapai tahap tengah dari status setengah dewa. Keterampilan bela diri dan kecakapan bertarung seperti itu, mirip dengan yang disebut dewa perang. Jack, anak haram itu, jelas bukan lawannya. Orang lain terkikik dengan nada main-main. Aku khawatir kali ini, kakak akan kalah dari saudari perempuannya. Apa-apaan ini? Nash White, jangan bilang kamu yang mengatur pertandingan ini. Heh, kamu cukup pintar, bukan? Kamu membuat putrimu bersaing dengan putramu di babak kedua ini. Sungguh sebuah trik yang luar biasa. Lily tercengang ketika menyaksikan pemandangan itu. Dia kemudian berkata dengan wajah menghina, aku tidak menyangka kamu sudah mengatur semua ini. Jelas, tidak ada yang mengharapkan trik kotor seperti itu datang dari kepala keluarga White. Kamu membuat pengaturan ini dengan sengaja, sehingga putramu akan memenangkan turnamen, kan? Apakah kamu tidak merasa malu sama sekali? Trik kotor. Trik apa yang sedang aku gunakan? Wajah Nash menjadi kusam, dan kemudian menegur, Lily, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mempunyai bukti. Oh, apakah kamu pikir, aku tidak tahu apa yang coba kamu lakukan? Di babak pertama, kamu menyuruh Yule dan Beth untuk melindungi putramu yang tampan, sehingga dia bisa masuk ke babak kedua. Lily menyeringai dingin. Aku tidak menyangka, kamu melakukan trik seperti itu di babak kedua. Kamu pasti telah menggunakan beberapa trik kotor untuk menandai kartu selama sesi pengambilan kartu, sehingga putra tersayangmu akan menghadapi putrimu di babak ini.
Langkah selanjutnya, lebih sederhana lagi. Kamu hanya perlu meminta putrimu untuk mengalah dari Jack dengan sengaja, agar Jack masuk ke babak berikutnya. Apakah tebakanku benar? Kemudian dia akhirnya bisa masuk ke 50 besar. Aku. Kemarahan langsung membuncah di dadanya saat Nash mendengar pernyataan Lily. Dia tidak pernah berharap Lily akan mengartikannya seperti itu. Dia terbatuk keras, lalu hanya berhasil mengeluarkan beberapa kata. Aku tidak. Huff, kamu tidak. Jika kamu tidak merencanakannya, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu? Bagaimanapun, aku masih ingin melihat apa yang ada di lengan bajumu selanjutnya. Bagaimana kamu akan menjadikan putramu sebagai juara turnamen ini? Lily mendengus dingin, dan wajahnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Nyonya, Nash tidak melakukan ini benar-benar kebetulan. Kamu sudah mengenal Nash selama bertahun-tahun, kamu tahu dia bukan orang seperti itu. Dia selalu melakukan hal-hal secara terbuka dan jujur. Lizzie, yang duduk di samping, tidak tahan melihat mereka berdua berdebat, jadi dia turun tangan untuk membantu Nash. Lizzie, urus saja urusanmu sendiri, Jalang. Apakah karena kamu pikir Jack kembali ke keluarga White dan ada kemungkinan besar dia menjadi pewaris keluarga? Apakah kamu mencoba berteman dengannya agar dia memihakmu di masa depan? Hahaha, jangan pernah berpikir aku tidak tahu apa yang sedang kamu rencanakan di dalam otak kecilmu. Lily menggonggong tanpa basa-basi. Dia tidak menyangka Lizzie, yang tidak pernah berbicara atau berdebat, kali ini berani membela Nash. Nyonya Lily, tidak, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Kita adalah keluarga, kita tidak boleh bertengkar. Putaran turnamen ini pasti kebetulan. Lizzie tidak pernah ingin menimbulkan masalah, meskipun di dalam hatinya, dia diam-diam tidak menyukai Lily. Lily adalah wanita yang jahat dan cepat marah. Inilah sebabnya, mengapa Lizzie selalu tutup mulut, dan bahkan jarang keluar rumah, berharap bisa menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Huff, kita akan segera tahu, apakah itu sudah direncanakan atau hanya kebetulan. Yule sudah berada di tahap tengah tingkat setengah dewa. Karena itu, jika dia kalah dari Jack di babak ini, itu pasti disengaja. Bagaimanapun, kita semua seniman bela diri, dengan penglihatan yang bagus. Kita pasti tahu, gerakan mana yang dilakukan dengan sengaja. Lily bersenandung dingin, dan meninggalkan kalimat terakhirnya. Bab 1059. Nash tenggelam dalam pikirannya, tentang klaim Lily. Dia kemudian memutar kepalanya, menghadap penatua pertama, dan bertanya dengan nada hati-hati. Penatua pertama, apakah kamu sudah mengatur semua ini? Memang, ini tampak terlalu kebetulan untuk dipahami. Dia sekarang agak curiga, mungkin ada seseorang yang merencanakan ini tanpa dia sadari. Penatua pertama terdiam selama beberapa detik, dan kemudian menjawab dengan suara tenang. Tuan White, bukankah kamu sudah mengetahui, orang seperti apa aku ini? Bagaimana mungkin aku mengatur semua ini? Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku percaya kepadamu. Tidak apa-apa. Nash menggelengkan kepalanya, dengan senyum pahit tergantung di wajahnya yang lelah. Pada saat ini, turnamen sudah dimulai. 9 kandidat lainnya, sudah mulai bertarung satu sama lain, kecuali Yule dan Jack. Yule dan Jack, berada di arena nomor 1, mereka saling berpandangan, dengan ekspresi canggung terpampang di wajah mereka. Kakak Jack, aku tidak menyangka, kamu adalah lawanku. Ku dengar, kamu sangat berbakat. Baiklah, biarkan aku menguji desas-desus itu. Yule berhenti untuk merenung selama beberapa detik, dia kemudian mengepalkan tinjunya dan berkata, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu tidak akan pernah mendapatkan tempat pertama. Bagaimanapun, Sister Beth jauh lebih kuat dariku. Dia sudah berada di tahap akhir dari tingkat setengah dewa. Belum lagi, Hudson dan Martin telah mendaftar untuk turnamen ini, mereka berdua juga berada di tahap akhir alam setengah dewa. Begitu banyak orang lain yang lebih kuat daripada aku. Oleh karena itu, jika aku membiarkanmu menang dengan sengaja kali ini, itu akan sia-sia. Beberapa detik keheningan menyapu udara. Yule kemudian melanjutkan, tapi, meskipun status seni bela diriku tidak setinggi mereka, aku seorang pejuang yang hebat, dengan tekad yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Jadi, aku sebenarnya memiliki sedikit harapan, untuk memenangkan kompetisi ini. Yule merasa bangga pada dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu khawatir tentang Mutiara Ciro. Aku sudah membicarakan ini dengan Beth, kami berdua, tidak peduli siapa yang memenangkan tempat pertama, ketika saatnya tiba, kami akan memberimu Mutiara Ciro itu. Jack tiba-tiba merasakan kehangatan di dalam hatinya, ketika dia mendengar kata-kata Yule.
Terima kasih atas kebaikanmu, Yule. Akan tetapi, lebih baik aku mendapatkan tempat pertama, sehingga bisa dipastikan, aku akan mendapatkan mutiara Ciro, dengan kemampuanku sendiri. Kamu ingin mendapatkan tempat pertama? Apakah kamu serius? Apakah kamu tahu, aku sudah berada di tingkat menengah dari tingkat setengah dewa. Yule merasa bingung dengan pernyataan Jack yang berlebihan. Dia bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Dia relatif muda, di antara generasi muda di keluarga White, dan untuk berada pada level seperti itu, dia dianggap sebagai master di antara para master. Bagaimana bisa Jack begitu percaya diri, dengan kemampuannya sendiri? Mungkinkah status seni bela diri dan kecakapan bertarungnya, lebih tinggi dari miliknya? Aku tahu dengan pasti, sejauh mana status seni bela dirimu, jadi, aku akan menahan diri sedikit. Bagaimanapun, kamu adalah saudari perempuanku, aku tidak akan menyakitimu. Jack memberi Yule senyum tipis, meskipun senyumnya samar, itu bersinar dan cerah. Dia bisa melihat, Yule adalah orang yang baik hati, meskipun dia mungkin telah dimanjakan sejak muda, dan selalu membawa aura yang menakutkan namun mulia. Dia adalah seorang wanita muda, dengan hati yang murni dan sederhana. Hehehe, tidak buruk sama sekali. Aku berharap, kamu akan menjaga adikmu dengan baik. Yule kembali dengan senyum lebar dan ramah. Di dekat sudut mulutnya, muncul lesung pipit yang lucu. Setelah menggoda Jack, Yule mengepalkan tinjunya dengan kuat, menginjak kakinya ke lantai. Dia melompat ke arah Jack, sambil berteriak, "Kakak Jack, aku harap kamu tidak mengecewakanku." Tepat ketika kata-kata Yule jatuh, dia datang ke arah Jack. Kecepatannya tidak seperti cahaya, melainkan seperti hantu yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Kurang dari 1 detik kemudian, dia sudah berada tepat di depan Jack. Bab 1060. Jack mengepalkan tinjunya juga, ketika dia melihat Yule meledak ke arahnya, dengan kepalan tinju yang kuat. Duar. Bentrokan tinju yang tampak biasa antara dua manusia, memancarkan ledakan keras yang menakutkan, dan melemparkan gelombang melingkar yang kuat ke arah para penonton. Apa? Senyum berseri-seri yang ada di wajah cantik Yule beberapa saat yang lalu, segera memudar ke udara tipis. Apa yang segera muncul di wajahnya, adalah keterkejutan dan kebingungan. Kekuatan yang keluar dari tubuh Jack, jelas jauh lebih kuat daripada miliknya. Berdasarkan kekuatan yang dia rasakan darinya, pria di hadapannya ini setidaknya, harus berada pada tahap akhir dari tingkat setengah dewa. Terlebih lagi, dia sepertinya, termasuk dalam kategori kelas atas, di tahap akhir level setengah dewa. Dengan mata bulat dan penuh keheranan, Yule, dia terpesona oleh kekuatan itu, dan terbang 2 hingga 3 meter ke belakang, sebelum dia menginjakkan kakinya ke lantai, dan menstabilkan dirinya. Ini adalah bentrokan pertama antara keduanya, dan yang mengejutkan semua orang, Jack lah yang berada di atas angin. Ya Tuhan! Apakah kalian menyaksikan itu? Pang itu benar-benar menghancurkan Yule. Di tribun penonton, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, ketika melihat pemandangan di depan mereka. Mereka awalnya mengira, Jack akan segera tersingkir dalam hitungan detik. Mereka tidak menyangka, dia bisa begitu kuat. Pada saat ini, sebagian besar pertempuran di arena yang lain telah berakhir. Beberapa tersingkir, dan beberapa maju ke babak berikutnya. Mereka semua memperhatikan situasi di arena yang lain. Dan, ketika mereka menyaksikan bentrokan antara Yule dan Jack, kebingungan dan keheranan tertulis di wajah mereka. Bagaimanapun, kecakapan tempur Yule sudah berada di level setengah dewa. Bagaimana mungkin menantu yang tinggal di keluarga ini, yang baru saja kembali dari dunia sekuler, lebih kuat daripada Yule? Itu sangat luar biasa. Tuan White, Tuan Muda Jack sangat luar biasa, bukan? Hahaha, dia lebih kuat dari yang aku harapkan. Di atas panggung VIP, mata Butler Titus langsung berbinar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Jika Jack bisa memenangkan tempat pertama, dan menjadi pewaris kepala keluarga, kami akhirnya memiliki penerus keluarga White. Titus terkekeh hangat. Namun demikian, saat dia menyelesaikan kata-katanya, dia bisa merasakan sepasang mata yang terbakar menatapnya, dengan kebencian dan kemarahan. Jika tatapan ini bisa membunuh, dia tidak ragu bahwa dia akan mati jutaan kali. Gelombang kemarahan menerpa Lily, sehingga dia hampir tersedak amarahnya. Dia memelototi Titus, dengan mata penuh kebencian. Kemudian, dia menyalak, apa maksudmu dengan akhirnya memiliki penerus keluarga White? Apakah putraku bukan anggota keluarga White? Bukankah dia putra Nash White? Aku menyaksikan pertarungan dengan mata telanjangku sendiri, dan itu sangat palsu. Jelas sekali, Yule bersikap mudah pada bajingan itu. Kalian semua, pasti sudah mendiskusikan strateginya, sebelum turnamen dimulai.
Kalau tidak, tidak mungkin bajingan itu tampil seperti itu.